Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi geografi kelas 10 tentang prinsip-prinsip dasar penginderaan jauh. Yang akan kita bahas pada kali ini pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan teknik serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek yang dikaji. Menurut Nielsen dan Kiefer, penginderaan jauh merupakan ilmu dan teknik serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dikaji. Dan menurut Lindgren, penginderaan jauh merupakan bermacam-macam teknik yang dikembangkan untuk memperoleh data dan analisis tentang bumi. Sedangkan menurut Arnold dalam Susanto, penginderaan jauh merupakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni perolehan informasi objek dari suatu jarak jauh. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan upaya memperoleh informasi tentang objek di permukaan bumi dengan cara menggunakan sensor atau alat penangkap tanpa kontak langsung dengan objek. Sensor dipasang pada atau kendaraan. Wahana tersebut antara lain seperti satelit pesawat udara dan balon udara. Oleh karena sensor terdapat pada wahana yang jauh dari objek yang diamati, disinilah awal munculnya istilah penginderaan. Komponen penginderaan jauh. Sebagai sebuah sistem, penginderaan jauh terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan. Komponen-komponen yang ada dalam sistem penginderaan jauh dapat kalian amati pada gambar berikut ini. Ada sumber tenaga yang umumnya digunakan adalah sinar matahari. Fungsi sumber energi untuk menyinari objek atau permukaan bumi dan memantulkan pada sensor cerah atau tidaknya wujud objek yang dihasilkan, tergantung pada jumlah energi yang diterima oleh sensor. Atmosfer, lapisan udara yang menyelubungi bumi. Yang tiga, objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh, antara lain atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Sensor berfungsi alat perekam objek yang sedang diselidiki. Terakhir, produk itu data yang diperoleh berupa citra digital. Data inilah yang akan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar sistem informasi geografis. Yang pertama, komponen SIG. Itu merupakan sistem yang kompleks serta terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain. Tingkat fungsional dan jaringan. Ada perangkat keras. Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai bentuk perangkat keras, mulai dari desktop hingga multi-user host yang dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas. Berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan hard disk yang besar, dan memiliki kapasitas memori RAM yang besar. Perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG adalah komputer, mouse, digitizer, printer, dan scanner. Selanjutnya, perangkat lunak. Jika dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular di mana basis data memegang peranan kunci. Setiap subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri atas beberapa modul, sehingga tidak mengherankan jika ada perangkat SIG yang terdiri atas ratusan modul program. Sebagai inti dari SIG adalah software yang menyediakan fungsi-fungsi untuk penyimpanan, pengaturan, dan analisis data geografi. Selanjutnya, data dan informasi geografis. Dengan menggunakan SIG kita dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan, baik secara tidak langsung dengan cara mengimpornya dari perangkat-perangkat lunak SIG, maupun secara langsung dengan cara mendigitasi data spasial dari peta dan memasukkan data atributnya. Data dalam SIG dibagi atas dua bentuk,
yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang terdiri atas suatu objek geografi yang sudah diubah ke dalam bentuk koordinat. Data atribut adalah keterangan atau deskripsi yang menjelaskan objek-objek spasial. Data atribut pada umumnya terbagi atas dua jenis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, manajemen. Suatu proyek SIG akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. Komponen manajemen meliputi sumber daya manusia atau intelijensi manusia dan metode yang digunakan. Brainware merupakan kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan SIG secara efektif dan efisien. Manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem, sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan SIG. Selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk memadukan metode pengelolaan dengan pemanfaatan SIG agar SIG dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga informasi yang dihasilkan tepat dan akurat. Subsistem SIG. Sistem informasi geografis dapat diuraikan menjadi 4 subsistem utama. Yang pertama, data masukan. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format berbagai data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. Yang kedua, data keluaran. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti tabel, grafik, dan peta. Dan yang ketiga, data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diperbaharui, dan diedit. 4. Manipulasi dan analisis data. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Selanjutnya, jenis peta dan penggunaannya. Peta diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, berdasarkan skala, dibedakan menjadi peta kadastar, yaitu peta yang memiliki skala sangat besar antara 1/100 sampai 1/5000. Peta ini umumnya menggambarkan peta-peta tanah atau peta dalam sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1/5000 sampai dengan 1/250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit, seperti wilayah kelurahan, kecamatan, atau kabupaten. 3. Peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Peta ini biasanya menggambarkan wilayah yang agak luas seperti provinsi. Yang keempat, peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1/500.000 sampai dengan 1/1 juta. Misalnya peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, peta skala geografis, yaitu peta yang memiliki skala lebih dari 1/1 juta. Peta ini biasanya menggambarkan kelompok negara, benua, atau kawasan, misalnya peta kawasan Asia Tenggara dan peta benua Eropa. Peta berskala besar menggambarkan detail suatu daerah sempit seperti relief, pola aliran sungai, jenis vegetasi, pola permukiman, jalan, dan keadaan geologi. Adapun peta-peta yang lebih kecil skalanya menggambarkan daerah-daerah yang luas seperti daerah bahaya banjir, daerah rawan erosi, penggunaan lahan, penyebaran penduduk, dan iklim.
Peta berdasarkan data yang ditampilkan. Yang pertama, peta umum atau peta ikhtisar, yaitu peta yang menggambarkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik keadaan alam maupun budaya seperti jalan, permukiman, dan sungai. Peta umum dibedakan atas peta dunia, yaitu peta yang memberikan informasi tentang bentuk dan letak wilayah setiap negara. Peta topografis yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil. Peta topografi yaitu peta yang memberikan gambaran tentang permukaan bumi secara vertikal sehingga dapat diketahui reliefnya. Peta topografi terdapat garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. B. Peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi berdasarkan tema-tema tertentu. Contohnya peta geologi, peta geomorfologi, peta persebaran bahan tambang, peta penggunaan lahan, dan peta jenis tanah. Menurut ICA International Cartographic Association, peta dibedakan atas peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi secara vertikal. Berdasarkan skalanya, peta topografi dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, skala besar, yaitu kurang dari 1/25.000. Yang kedua, skala menengah, yaitu antara 1/25.000 sampai 1/250.000. Yang ketiga, skala kecil, yaitu antara 1/250.000 sampai 1/2.500.000. Yang keempat, skala sangat kecil, yaitu lebih dari 1/2.500.000. Peta jalan, yaitu peta yang digunakan dalam perjalanan baik darat, laut, maupun udara. Tampilan peta ini menarik karena berfungsi sebagai petunjuk jalan. C. Peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan data yang memiliki tema-tema khusus. Peta terdiri atas 2 bagian utama, yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Bagian muka peta adalah wilayah yang digambarkan pada peta. Bagian muka peta adalah wilayah yang digambarkan pada peta. Pada bagian ini, informasi yang ditampilkan digambar dalam bentuk simbol. Adapun informasi tepi peta adalah informasi atau keterangan dari suatu peta. Informasi tepi peta terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda, garis tepi peta, letak koordinat, sumber peta, dan insert peta. Untuk materi pada kali ini kita cukupkan, sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.